Iya kan? Iya. Itu dia. Nah, nanti nanti kita kasih tahu nih teknisnya, tips-tipsnya bagaimana kamu menggunakan kamera tuh lancar. Nggak gugup, nggak pemasaran mau digital ataupun pemasaran online atau misalnya offline. Kamu nyari kerja tuh gampang, nggak susah. Dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Mereka butuh. Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Wanska. Bersama saya Yuhade dan rekan saya dan saya Farah dari tim Jurnalistik Wanska. Jadi senang sekali rasanya di pagi yang cerah ini kami sudah bersama dengan narasumber dan Bapak Kepala Sekolah yang akan sharing ilmunya di bidang marketing dan pembuatan konten digital. Jadi kami sudah bersama dengan Bapak Ahmad Madani selaku Sekretaris Jenderal Komisi Asosiasi Komunitas Sales Indonesia dan Bapak Dewa Alit selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Gianyar. Baik, sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak lebih lanjut seperti pengalamannya. Siap. Selamat pagi adik-adik semuanya dan teman-teman dari SMK Negeri 1 Gianyar. Saya senang sekali ya, saya bersyukur sekali hari bisa mampir ke Gianyar, ke Bali khususnya. Sudah beberapa kali kita coba jadwalkan, akhirnya ada kesempatan ini Pak. Dan saya bahagia banget gitu kan. Saya kenalkan dulu, nama saya Ahmad Madani, teman-teman bisa panggil saya Dani. Saya saat ini memang kalau tadi dibilang sama Dek Iwa Dek Iwa itu Sekretaris Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia atau komisi. Jadi sekaligus saya jelaskan aja ya. Ya, jadi komisi ini adalah salah satu perkumpulan, kita berdiri tanggal 11 bulan 11 2011. Jadi nanti ulang tahun yang ke-13 Pak. Ya. Kita dulu pernah bikin ini Pak, ulang tahun yang ke-5 tuh di Bali. Tahun 2016 tuh waktu itu. Coba belum kenal ya. Ya, jadi komunitas sales Indonesia ini berdiri sebetulnya sih tujuannya sederhana. Kita itu pengen teman-teman yang menjadi seorang sales dan lain sebagainya itu ya satu bangga dengan profesinya. Makanya visinya di situ Pak. Bangga menjadi seorang sales, bangga menjadi sales Indonesia, begitu dia. Selanjutnya visinya adalah ya tujuan kita yang paling utama adalah kita tuh pengen kasih tahu ke masyarakat bahwasanya sales itu image-nya nggak negatif. Ya gitu kan, bahkan bisa dibilang ya bisnis tolak ukurnya atau backbone-nya, ujung tombaknya ya adalah penjualan, begitu kan? Tolak ukurnya di situ. Bisnis mau bagus atau tidak ya omset pasti kan. Nah itu dia tuh yang paling penting. Nah, cuma kan artinya adalah image sales ini negatif ya macam-macam karena memang tidak ada pendidikannya. Dan sebetulnya yang paling mendekati adalah di jurusan pemasaran di SMK. Nah ini yang sebetulnya kita coba gaungkan. Nah salah satu visinya juga kan kita memberikan edukasi ya pendidikan tentang bagaimana menjadi seorang sales yang profesional, etiknya yang bagus dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Iwa sama Farah. Kemudian nih Bapak terkait dengan jabatan Bapak sebagai Sekretaris Jenderal Komisi, kami tertarik nih mengetahui tentang komisi tersebut. Mungkin Bapak dapat menjelaskan kepada kami tentang komisi dan perannya dalam kompetensi sales saat ini. Oke, kalau misalnya kegiatan tadi seperti saya sebutkan, salah satunya kan kita memberikan informasi, memberikan pendidikan, karena kita sama-sama tahu, saya tuh orang industri, saya jadi sales itu beberapa tahun di beberapa perusahaan, itu ya pendidikan untuk kewirausahaan, entrepreneurship, termasuk selling skill, keterampilan penjual, habis itu pengetahuan tentang pemasaran itu cukup lumayan mahal. Betul kan? Benar. Nah itu dia. Nah salah satunya juga, kenapa kita juga masuk ke SMK? Saya masuk ke SMK, saya pribadi ya. Saya pribadi itu mulai tahun 2017, tapi efektifnya 2019 tuh. Saking fokusnya ke SMK, kenapa sih ya kita sasar tuh ke anak-anak SMK, apalagi anak pemasaran? Sederhana, mohon maaf nih, ya saya rasa sih di Gianyar mungkin nggak terjadi ya Pak. Kalau misalnya kita bicara klaster bisnis dan manajemen, bismen, itu kan ada 3 kan, sekarang tuh ada akuntansi, ada MPLB ya, dulu namanya OTKP, habis itu pemasaran. Biasanya anak-anak yang pinter, nilainya bagus, masuknya ke akuntansi. Yang rapi, teliti, masuknya ke MPLB atau TKB ya sekarang ya, gitu kan. Nah yang nggak rapi, nggak pinter, nggak teliti, baru masuk pemasaran. Ya, jadi bisa dibilang ya mohon maaf, jurusan pemasaran itu dianggap jurusan buangan. Padahal kalau misalnya kita bicara lebih lanjut, kalau misalnya bisa ditanya dengan beberapa perusahaan, mereka tuh sekarang
kesulitan untuk mencari orang-orang pemasaran atau orang-orang penjualan, tim sales, tim marketing yang bukan hanya sekedar kompeten tapi profesional. Saya kalau misal masuk ke SMK, nanya ke anak akuntansi gampang. Kamu keluar mau apa kerjanya? Akuntan pak, mau jadi ini, yang MPLB mau jadi sekretaris, admin, data entry dan sebagainya. Pemasaran jawabannya apa rata-rata? Kalau pemasaran lebih mereka kadang cukup sering Iya, bingung kita gitu. mau jadi apa kira-kira? Rata-rata bisa mau jadi apa? Jawaban yang saya temukan mayoritas jawabannya itu pengen jadi bos, pengen jadi pengusaha. Nggak salah dengan hal itu. Benar. Betul kan? Tetapi ketika lagi kamu pengen jadi pengusaha, tentu harus ada modal. Iya. Modal itu bukan hanya sekedar secara finansial juga, begitu kan? Terus yang paling penting apa? Network, keterampilan dan lain sebagainya. Betul kan? Benar. Nah, ini yang selama ini memang dalam tanda kutip di pendidikan Indonesia itu kita agak kurang. Yang kedua lagi adalah kurikulum pemasaran itu perkembangan cepat. Perkembangan contoh paling gampang sosial media. Iya. Sosial media dulu mungkin eranya Pak Dewo pernah ngerasain ya Pak, Friendster, terus eranya Facebook, eranya Instagram, sekarang lagi lebih ke era TikTok kan, betul kan? Update-nya cepat sekali, algoritmanya dan lain sebagainya. Dan hal ini yang sebetulnya kita menjadi permasalahan tersendiri karena kompetensi siswa ya juga tergantung dengan kompetensi guru. Kalau gurunya tidak update, bagaimana nanti muridnya? Betul kan? Nah itu dia. Jadi selanjutnya lagi adalah kita coba pengen ajakan di kurikulum Merdeka ini kan artinya sekarang salah satu pembelajaran kan project based learning Pak. Sekolah bukan dianjurkan lagi, sudah diwajibkan untuk berkolaborasi dengan industri. Nah kalau di pemasaran, ya mohon maaf, saya tuh sering mendapatkan keluhan dari teman-teman, Pak, kami bukan nggak mau kerja sama industri. Habis begini, misalnya contoh nih, saya punya barang nih, saya kerja sama pemasaran. Bulan ini saya datang, MOU lah apa semua, saya taruh barang. Bulan depan saya datang lagi cuma nanya stok barangnya laku sudah berapa. Itu pendidikannya di mana? Bener kan? Kayak gitu ya. Jadi sekolah itu bukan agent, bukan reseller, bukan distributor dan lain sebagainya. Ya mereka ada kata memang disuruh jual, ajarkan cara jualnya gimana, handling komplainnya kayak gimana, ketemu sama customer itu seperti apa, ketemu sama pelanggan itu gimana, bukan hanya sekedar titipin barang saja. Begitu dia. Atau misalnya, oh ini bisnis digital sekarang, saya taruh barang nih, nanti anak-anak pasarkan melalui konten, bikin konten, ya ajarkan cara bikin kontennya gimana, konten pemasarannya yang bagus kayak gimana, captionnya, hashtagnya, algoritmanya, ajarkan. Bukan hanya sekedar titip barang toh. Nah ini yang sekarang yang salah satu menjadi kendala. Begitu ya, tapi nggak bisa disalahkan sama industri atau perusahaan yang mereka orientasinya bisnis, jelas dong. Omset, betul kan? Benar. Nah itu dia. Tapi di satu sisi sekolah ini kan pendidikan, kalian itu kan belajar, ya bukan tugas utamanya jualan memang pembelajaran, tapi bukan berarti artinya itu menjadi kamu target tersendiri. Ini yang mau coba kita sinkronkan. Begitu dia, ya itu yang paling penting. Nah sekarang kalau posisi saya sekarang itu emang kebetulan saya sebelum di komisi itu dari 2011 sejak berdiri ya. Dulu saya sempat jadi ketua komisi Jakarta Pak, provinsi DKI Jakarta begitu. Sampai tahun 2021 kalau nggak salah saya ditarik ke pusat megang vokasi. Nah salah satunya nih sering ke SMK. Jadi sekarang saya khususkan diri kalau bahasanya dalam ini ya mewakafkan diri untuk yang ngebantu anak-anak SMK. Mulai dari bikin konten yang saya ada tuh di YouTube, di TikTok dan Instagram dan sebagainya, itu saya fokuskan untuk ngebantu para bapak ibu guru dan anak-anak SMK bagaimana mereka bisa belajar. Ya misalnya sekarang bisnis digital, kamu kan aja digital onboarding, apa sih onboarding? Apa sih digital branding? Terus outline-nya itu apa-apa saja. Nah saya coba bantu nyiapin materi-materinya, bukan aja sekedar tadi aktif di sosial media, ini kan portofolio juga. Kedua ya saya mencoba untuk turun ke SMK. Begitu dia. Nah kebetulan tahun 2023 Rakernas kemarin kita di Jogja, pergantian pengurusan, bukan naik jabatan ya, dialihfungsikan ke sekretaris jenderal karena banyak keliling begitu loh. Nah banyak ketemu dan lain sebagainya, tapi ya vokasi masih tetap. Jadi ya bagi saya pribadi, termasuk juga misalnya begini anak-anak program yang sekarang kita buat adalah uji kompetensi keahlian. Begitu kan? Nah, buat para anak-anak pemasaran, karena ya saya bilang sertifikasi kompetensi kalian memang penting, tetapi pertanyaannya yang diujikan apa?
Kalau kamu misalnya begini yang diujikan itu tidak related dengan apa yang ada di industri atau misalnya kan percuma hasilnya. Bener kan? Benar. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang ya tugasnya kalau kata saya biasanya orang kedua kan. Pada kedua setelah ketua umum kan. Mobilitasnya agak lebih tinggi aja. Itu doang ya, ngurusin administrasi, ngurusin SK dan sebagainya, termasuk juga tadi ya ke sertifikasi, habis itu nanti upskilling guru dan sebagainya. Sekarang kita coba bikin banyak berkontribusi di pendidikan. Sejak 2019 komisi kita terlibat aktif di pembuatan petunjuk teknis, juknis, termasuk juga ya aturan-aturan di LKS, lomba kompetensi siswa SMK bidang pemasaran daring. Itu kita rintis sudah 2019 sampai sekarang kurang lebih seperti itu. Dan itu udah update terus sampai sekarang. Ya. Ya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang berikutnya, menurut pendapat Bapak, bagaimana eksistensi profesi sales saat ini dan peluang ke depannya, mengingat berkembangnya dunia digital marketing yang ditandai dengan banyaknya perkembangan marketplace? Ya, kalau misalnya kita bicara penjualan itu memang kalau zaman saya dulu sekolah, zaman dulu saya masih muda seumur kalian, saya mau nyari sesuatu, misalnya saya mau beli sepatu, apa yang saya lakukan? Saya paling ke pasar, cari barangnya kayak gimana, kayak gitu kan, juga sama penjualnya dulu. Tapi kalau dan biasanya nyari harga yang paling murah, betul kan? Betul. Nah, sekarang dengan perkembangannya digital marketing, orang bukan hanya sekedar dia berusaha melalui offline, tapi online juga sama, betul kan? Betul. Ya, online juga sama. Bahkan ada fenomena yang menarik, orang membeli sekarang bukan karena harga lebih murah, tapi melihat apa? Review. Ya, kamu sekarang misalnya ke toko oren nih, saya nggak sebutin ya kan, toko oren nih, saya mau beli sepatu, ini tokonya Farah, ini tokonya Yua, ya kan, Yua Sus, ini Farah Sus, merek sama, tipe sama, warna sama, ini Yua harganya jual 100.000, kamu 150.000, kira-kira saya belinya yang mana? Yang 100 atau 150 menurut Farah? 100, karena perbandingan harganya Lebih murah, begitu kan? Tetapi begini, yang Farah ternyata, mohon maaf ya, ini walaupun lebih murah, komplainnya banyak nih. Walaupun komplainnya itu ya mungkin kardusnya inilah, penyok lah, pengiriman lama dan sebagainya. Yang ini nggak ada sama sekali. Bagus reviewnya orang, bintang 5 semua tuh. Kira-kira kamu belinya yang mana? yang reviewnya lebih bagus, Bapak. Reviewnya lebih bagus, betul kan? Ya, jadi artinya trust. Jadi digital marketing itu atau digital online itu sebetulnya membangun kepercayaan kuncinya. Begitu dia. Ya, bikin kepercayaan itu kan salah satunya ya konten, habis itu testimoni, review, umpan, feedback dan lain sebagainya. Ini yang bukan hanya sekedar bikin konten saja. Begitu dia. Ini yang paling penting. Jadi membangun ya kepercayaan publik. Ya, kita sama-sama tahu kenapa sosial media. Saya tanya, kamu gunakan handphone, saya bilang kamu punya kuota, misalnya berapa, 10 giga, saya berani jamin 8 giganya atau 80%-nya hanya kamu gunakan untuk akses sosial media. Iya kan? Iya. Iya dong? Iya, Nah, itu dia. Jadi ini ya, jadi pengguna sosial media bukan hanya sekedar kamu komunikasi, update status, tetapi tadi branding. Bahkan sekarang hal-hal yang viral, orang bisa jatuh, bisa naik hanya gara-gara sosial media. Jadi digital marketing bukan hanya sekedar kamu bikin konten penjualan, tapi bangun kepercayaan, bangun merek kamu, branding kamu, personalisasi kamu dan lain sebagainya. Ini yang selama ini kita coba ajarkan, kampanyekan ke SMK. Begitu, hati-hati dengan bersikap. Gitu dia ya. Oke. Oke, Bapak. Kemudian di tengah perkembangan digital marketing saat ini nih, kemampuan atau kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh siswa agar mampu bersaing di dunia marketing nantinya? Oke. Kemampuannya begini. Jadi bukan hanya sekedar kamu kemampuan membuat konten. Ya kan? Tapi yang paling penting adalah kamu ngerti begini, konten sebagus apapun, kalau orang tidak banyak tahu buat apa? Oh, iya. Bener dong? Bener. Ya contohnya paling gampang, kamu cuma hanya sekedar upload misalnya di TikTok video doang atau misalnya gambar di Instagram tanpa ada caption, tanpa ada hashtag, itu kan salah satu hal dasar kan? Iya. Gitu dia. Habis itu apalagi tuh misalnya kamu gunakan yang ads dan lain sebagainya, itu harus kamu ketahui. Jadi bukan hanya sekedar kamu bisa ngedesain, tapi kamu juga harus bisa bagaimana bisa konten ini tersebar banyak. Kan tujuan marketing di situ kan, Iya, mungkin banyak orang tahu kan. Itu dia, itu yang paling penting. Yang ketiga itu kemampuan yang paling penting selain tadi kamu menciptakan konten, habis itu kamu juga harus bisa bagaimana bisa konten itu tersebar ke orang banyak. Yang ketiga ini yang paling penting, kontennya seperti apa? Oh. Ya, konten itu kan ada 4. Ada konten yang hiburan biasa, joget-joget kayak gitu lah Iya. Gitu ya. Ada konten informasi,
ya konten inspirasi, konten edukasi. Oh, Nah, kamu harus bisa gunakan ini semua yang mana. Pak, kalau konten edukasi saya nggak cocok dong buat jualan. Nah, belum tentu. Kan kamu udah belajar tentang soft selling, hard selling, dan lain sebagainya. Begitu kan? Iya. Bagaimana bisa konten ini orang itu tertarik. Saya contoh paling gampang begini. Saya jualan handphone. Tapi kalau misalnya saya bikin kontennya cuma hanya promo, diskon, dan lain sebagainya. Kamu baca nggak? kurang menarik. Bukan masalah kurang menarik, bosan. Apalagi kalau Iya. misalnya kamu kontennya kayak gitu, bisa jadi kamu blok itu, unfollow. Itu orang itu jualan. Iya. Kamu suruh jualan, Benar-benar. tapi kamu nggak suka ngeliat orang kalau dijualin terus gitu kan ditawarin Iya. terus kan. Jadi ya contohnya kalau misalnya saya jualan handphone, saya bikin konten, contohnya nih, mohon maaf, cara mengambil foto yang bagus melalui smartphone. Ya kan? Iya. Smartphone itu bisa apa saja sih sebetulnya? Kenapa disebut smartphone? Mau baca nggak kamu? Tertarik saya untuk Ya, baca, tertarik, pasti saya kita baca. gitu Iya. kan? Karena kita dapat sesuatu, itu kan edukasi. Benar. Walaupun ujung-ujungnya di bawah itu, nah kalau kalian pengen cari handphone seperti ini, silahkan kunjungi kotak ini dan lain sebagainya. Boleh kan? Boleh. Itu jadi kemampuan membuat soft selling itu juga harus penting, bukan hanya desain saja. Gitu dia ya. Iya, kayak Iya. gitu. Tapi ada poin yang menarik. Orang selama ini berteriak tentang digital marketing, apa semua dan sebagainya. Saya masih kasih tahu sama kamu, itu masih 5% dari sedikit. seluruh Indonesia ya. Oh, Jadi potensinya masih luas sekali kan? ya luas sekali. Bener kan? Iya. Ya jadi orang masih lebih banyak transaksi offline. Apalagi orang-orang kayak saya, Pak Dewa. Saya lebih suka kalau misalnya beli barang lebih suka ketemu langsung, ngeliat barangnya, suka, bayar. Iya, iya. Betul kan? Kalau Betul. online kan enggak. Di online Ya, tidak. gitu ya. Emang ada kelemahannya kan di situ. Jadi artinya memang kepercayaan. Men- Begitu dia. Terus mengelola tadi apa namanya e-commerce, mengelola apa lagi itu dan lain sebagainya, onboardingnya apa semua. Ya tapi online memang harus jalan karena ini masa depan. Oh iya. Ya kan? Saya, mungkin Pak Dewa, Bu Nila, dan guru-guru kamu yang lain, kita nih generasi jadul. Bener kan? Iya, Ya, Kur. kalian itu generasi masa depan dan kamu sudah terbiasa dengan hal ini. Jadi iya. dia harus disiapkan dari sekarang fondasi-fondasinya. Nggak bisa kamu ini. Dan saya sekarang contoh lagi informasi. Dulu kalau misalnya bikin podcast kayak begini yang kita Iya. lakukan apa sih, datangnya ke studio TV Iya, studio dan lain TV. sebagainya, betul kan? Betul. Sekarang kita bisa bikin dari manapun. Iya kan? Iya. Iya, dengan kemajuan teknologi ya. Benar. Terus tambah lagi sekarang perkembangan artificial intelligence. Iya. Ya, ini yang sebetulnya harus update terus. Belajar terus. Nah, kayak sekarang saya mau ngajarin sama anak-anak. Contohnya begini, mohon maaf. Kamu bikin konten. Saya yakin desain bisa. Gampang, pakai Canva Pak, pakai apa? CapCut. Ini bisa Iya, dong. bisa. Ya. Lebih bagus malah hasil punya kalian. Begitu kan? Iya. Mudah. Gitu dia. Cuma yang jadi pertanyaan, idenya apa ya Pak? Apa cuma hanya gambar doang? Nggak mungkin kan? Tidak. Ya, salah satunya kita bisa menggunakan apa? Artificial intelligence. Nah, nanti akan kita coba share nih ke teman-teman kamu, ke kamu juga. Begitu Iya. kan? Gini bikin konten gini Pak. Terus kedua lagi live streaming. Nah, sekarang eranya begitu kan? Iya. Live streaming TikTok lah, Shopee dan sebagainya. Iya. Sebutin merek dah tuh. Jangan lah ya. Nggak apa-apa ya. Kayak gitu dia. Kamu disuruh live. Saya yakin kamu bukan nggak bisa ngomong. Cuma terkadang, mohon maaf, Iya. ngomong depan kamera dengan bicara seperti ini itu jauh lebih menyeramkan kamu ngomong depan kamera. Iya. Bener nggak? Iya, benar. Kenapa? Loh, kenapa kamu ngomong gugup Pak, grogi? Kenapa grogi? Takut Pak ngeliat muka sendiri. Iya kan? Iya. Itu dia. Nah, nanti nanti kita tahu nih teknisnya, tips-tipsnya bagaimana kamu ngomong dengan kamera tuh lancar. Nggak nggak gugup, nggak grogi. Betul kan? Betul. Nah gitu. Nah kamu di pemasaran tuh punya kesempatan untuk belajar hal banyak dibandingkan jurusan lain kalau menurut saya. Gitu karena kamu update dan related dengan kehidupan nyata. Kalau kamu jago jualan, kamu ngerti tentang pemasaran mau digital ataupun pemasaran online atau misalnya offline, kamu nyari kerja tuh gampang, nggak susah. Hampir semua perusahaan itu kesulitan saat ini nyari orang sales. Nggak perlu kamu ngerantau ke Jakarta. Di Bali dan pasar itu udah banyak sekali. Ya kan? Atau paling gampang otomotif dealer mobil ya. Saya berani jamin. Pasti lowongan banyak tuh dibutuhkan sales dan sebagainya. Betul kan? Betul. Gitu ya. Mereka butuh. Karena ya tolak ukurnya bisnis supaya dia eksis, dia bisa jalan terus, ya omset dong. Bener kan? Benar. Begitu dia. Kamu minta jual, Pak, saya bisa ngadain omset segini apa semua. Diterima, walaupun kamu nggak punya
mohon maaf misalnya nggak punya ijazah kamu tapi skill kamu itu bagus dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi tadi saya pernah ketemu sama anak SMK, dia lulus aja belum, dulu sebelum masih kelas baru naik kelas 12. Tapi saya kasih tahu penghasilan dia itu per minggu rata-rata 2 sampai dengan 3 juta per minggu loh. Lumayan kan? Lumayan sekali. Lumayan kan? Hanya gara-gara kenapa dia bisa seperti itu? Dia jualan properti. Jualan properti bukan jualan lagi, cuma hanya jualan apa sih? Ini orang punya properti, terus dia nyari buat disewakan gitu kan, rental kontrakan, dia dapat situ. Dia masihin jual ini. Anaknya nggak pernah ke Oh, iya kan? berarti pure kerja dari rumah. Iya, bukan kerja dari rumah lagi, dari kamar mandi. Mungkin dia kerja selama ada internet apa semua dia bikin apa semua, dia rajin bikin konten, terus dia bikin captionnya apa, dia tahu cara memanfaatkan ads dan lain sebagainya. Gitu. Dia remote dari rumah sambil sekolah dan lain sebagainya. Ya, Berarti lumayan kan? ya Ya lumayan sekali. lumayan sekali itu. Apalagi belum Dan lulus. itu bukan 1 atau 2, banyak. Nanti saya kasih tahu nih, saya kasih tahu beberapa profilan anak yang udah bagus-bagus nih. Di mata saya tunjukin ini. Kamu Pak, saya pengen belajar sama kakaknya itu minta nomornya, saya kasih. Dengan senang hati saya kasih. Iya. Ya kan? Gitu dia. Ya. Baik, Lagi. baik Bapak, untuk pertanyaan yang berikutnya, Tanya Pak Dewa dong. Masa saya bilang? Ya kan Pak? Ya silakan. tantangan apa yang menurut Bapak paling susah dalam bidang profesi sales saat ini? Satu doang. Sales itu identika apa namanya? Kenapa sih sekarang sales itu image-nya negatif? Ya. Karena orang anggapnya sales itu cuma hanya ngomong doang. Terus habis itu, pas lagi mau jualan dia ngomong baik, begitu udah selesai deal apa semua ada komplain kabur. Oh iya. Iya, paham. Itu kan image-nya negatif. Jadi yang tantangan paling besar itu saya pribadi pun juga sama. Saya itu lulusan ya mohon maaf adik-adik, saya nggak linear dengan saya sekolah teknik sipil, kuliah ya teknik sipil. Terus saya kerja saya jadi sales, nyambung nggak? Pas lagi kayak kamu nih umur nih SMK, saya di pesantren, mohon maaf ya, nggak nyambung lagi. Lulusan pesantren, kuliah teknik sipil, kerjaan jadi sales, ya kan? Nggak nyambung sama sekali, begitu loh dia, nggak nyambung sama sekali. Tapi artinya begini, saking mudahnya sales itu bisa dipelajari. Tantangan terbesarnya cuma satu, image sales itu di masyarakat yang negatif. Makanya lowongan sekarang, padahal kalau misalnya kamu belajar kan antara pemasaran, marketing dengan sales itu kan berbeda sebetulnya. Lowongannya kayak misalnya dealer motor, dealer mobil, dibuka lowongan marketing eksekutif, atau misalnya account eksekutif, habis itu apalagi itu istilahnya produk konsultan dan lain sebagainya. Kerjanya cuma satu, jualan doang. Betul kan? Kenapa namanya beda? Kenapa nggak sales saja? Ya tadi image. Iya kan? Ya image-nya negatif. Kalau misalnya nggak punya marketing agak lebih merasa percaya diri lah dibandingkan sales. Saya pun juga pernah merasakan momen yang sama. Saya kan kerja di perusahaan semen lama, saya tuh jadi sales ya. Bukan saya jadi kontraktor, enggak. Kerja saya jadi jualan semen. Saya waktu lagi ketemu sama calon mertua saya, akunya saya kontraktor loh. Saya nggak berani ngaku jadi sales kali ini. Agak gimana gitu, nggak terlalu percaya diri. Itu tantangannya sih. Tapi kalau sekarang sih sudah nggak lagi, sudah mulai inilah. Kan salah satu alasan komisi berdiri di situ. Salah satu profesi mulia, profesi bagus. Ya kamu sekarang kerja dimanapun, kamu ngelamar kerja, ya ujung-ujungnya jualan. Iya. Bener. Sekolah jualan nggak? Jualan saya bilang, jualan cuma 2, produk atau jasa. Guru kamu tuh ya jualan, dia jualan jasa mengajarnya. Begitu dia, terus kamu masuk ke sekolah ini, masuk ke SMK Negeri 1 Gianyar. Ya, saya yakin kamu pasti melampirkan ijazah SMP kamu, nilai kamu, apa semua dan lain sebagainya. Tanpa sadar kamu jualan diri kamu sendiri ke sekolah supaya kamu diterima, bener dong? Iya kan? Terus pas lagi kamu sudah sekolah, belajar masuk kelas, kamu belajar yang giat, apa semua supaya nilai kamu bagus ini. Tanpa kamu jual diri kamu sendiri kan? Biar diri kamu punya prestasi. Kenapa kalau punya prestasi? Nanti nilai saya bagus Pak, iya saya bagus. Nanti kalau misalnya saya ngelamar kerja gagal, kan jualan itu sebetulnya. Ya. Jadi kenapa kita harus malu? Betul kan? Betul. Tantangannya itu, kita tuh malu menjadi seorang penjual. Padahal tanpa kita sadari, kita tuh udah dari dulu, dari kecil malah. Kamu tuh masih kecil, minta sama orang tua, nggak dikasih. Apa yang kamu lakukan? Nangis biasa. Itu jualan kan sebetulnya. Kita proses jualan kan itu kita memujuk supaya orang itu yang mengikuti apa yang kita inginkan kan, itu pada dasarnya. Jadi kenapa kita harus malu? Kita nggak bisa lepas dari itu.
Iya kan? Iya, iya. Nah, itu dia. Jadi tantangannya itu dong. Image sales memang saya nggak bilang sekarang sudah mulai mendingan ya. Orang sudah mulai bangga dengan profesinya. Jadi bukan hanya secara komisi Pak, ada sekarang setelah itu ada beberapa komunitas asosiasi yang mereka bangga dengan profesi sebagai seorang sales. Itu aja sih. Gitu. Oke, Apalagi? ya dari sekian banyak informasi yang telah Bapak sampaikan nih, Bapak mungkin ada tips untuk siswa di SMK Negeri 1 Gianyar kiat sukses di bidang marketing? Biar gitu kan. Ya. Satu, kamu sebetulnya begini, saya yakin Bapak Ibu guru kamu tuh ngasih materi mereka semaksimal mungkin. Ngajarin mereka pasti yang baik-baik. Nggak mungkin ngajarin yang buruk. Saya nggak percaya dengan hal itu. Ya, dan Bapak Ibu guru kamu juga supaya kamu tuh dapat pengetahuan yang bagus. Mereka belajar, makanya ada program upskilling. Guru kamu tuh belajar lagi, tanya Bapak sekolah kamu tuh, ya, ya kan? Upskilling itu apa? Peningkatan kompetensi guru kan. Ya, terus mereka ya contoh lagi sekolah nih, undang guru tamu nih misalnya contoh. Ya ini kayak saya datang ke sini, kan tujuannya memberikan supaya kamu dapat wawasan ya. Nah, materi sebagus apapun, kalau kamu tidak praktekkan percuma. Itu cuma hanya akan berlahir, ya sudah selesai pelatihan, selesai podcast, selesai atau misalnya pembelajaran hilang begitu saja. Begitulah. Jadi saya pengennya apa? Praktek. Karena dunia pembelajaran sekarang bukan hanya pemasaran, semuanya lah. Apalagi SMK kejuruan. Basis kamu itu sebetulnya praktek. Praktek, iya. Betul kan? Betul. Ya kamu harus itu tuh, satu praktek, kedua konsisten. Ini yang penting. Konsisten. Ya kamu praktek, tapi habis itu kamu nggak konsisten, apalagi di sosial, kamu misalnya di digital marketing, memang sosial media. Kuncinya kan di konten. Oh iya. Terus kamu bikin periklanan, misalnya mau nge-ads, yang diiklankan apa? Konten kan? Nah kalau konten nggak ada gimana? Kamu pengen punya sosial media, biasanya tujuannya cuma 3 tuh anak-anak. Ini saya ambil contoh ya, 1 follower nambah. Iya. Betul kan? Betul. Ya. Ya. Kedua, banyak yang nonton viral, FYP, kalau TikTok, betul ya? Iya. Yang ketiga nyari duit. Betul kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat benang merahnya cuma 1, konten. Kamu nambah follower, orang mengikuti follower kamu gara-garanya kan konten yang kamu ciptakan, kamu dan dia suka, dia follow. Terus kamu misalnya apalagi tadi supaya masuk FYP, FYP apa sih? Konten kan? Konten. Monetize, affiliate, bikin konten kan? Ini jadi nggak bisa Pak, saya mau di sosial media, saya pengen follower saya bisa 1 juta, 2 juta, 10.000, 20.000 dan sebagainya. Tapi nggak ada konten, mau gimana? Wah susah. Betul kan? Betul. Nah itu dia. Jadi ya 2 aja. 1 kamu praktek, kedua kamu konsisten. Udah itu aja dulu saat ini. Ya kan? 2 aja ini dijalankan. Saya yakin perubahannya pasti lumayan, sangat lumayan, bukan lumayan banget. Lumayan sekali. Gitu dia. Oke, nah itu merupakan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Madani. Sekarang mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, apa tanggapan Bapak dengan datangnya narasumber dari luar dan harapan Bapak untuk bisnis digital ke depannya? Ya, terima kasih. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang Pak Dani. Siap, SMK Pak. Negeri 1 Gianyar. Merupakan kehormatan bagi saya, Pak, sekolah kami SMK Negeri 1 Gianyar. Beliau datang berkunjung ke sekolah kami. Tentunya ini merupakan kami sekolah SMK Negeri 1 Gianyar, anak-anak, siswa, guru dan sebagainya dan semuanya staf di sini berterima kasih atas kehadiran Pak Dani. Tentunya harapan kami dengan adanya informasi seperti ini, jurusan digital marketing ya tidak ditinggal sama anak-anak. Karena kemarin jujur saya sampaikan ya dulu namanya di pemasaran ya saya harus mencari alumni di sini yang sudah menjadi manajer menyampaikan bahwa ini loh jurusan pemasaran ini jurusan digital ini tidak ecek-ecek, justru menjadi salah satu sebagai pelacabang di bank gitu. Dan ini sudah sudah berlangsung anak-anak kalau PKL bank minta jurusan pemasaran. Ini salah contoh bahwa untuk pemasaran sekarang sudah dilirik oleh perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha. Ya, jadi dua industri sudah melirik bahwa jurusan digital, jurusan pemasaran marketing itu udah di masyarakat sudah diterima begitu dengan baik. Ya tentunya dengan kedatangan Pak Dani di sini membuat atmosfer jurusan digital kembali bangkit. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan terima kasih untuk Bapak Ahmad dan
Maaf Oke, Muhammad Dhani. makasih Iwa, parah ya. Nggak usah grogi, santai. Jadi itu dia pembahasan kita kali ini, banyak banget hal bermanfaat yang dipaparkan dan tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami di sini. Oke, siap. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah sudah menemani kami di podcast kali ini. Nah, Sobat Wanska, itu merupakan pembahasan singkat kami mengenai peran Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia dan berbagai tips lainnya seputaran marketing. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Suara Wanska berikutnya.